dalam 1 bulan makan banyak. Itu juga salah satu semangat juga. Yes. Dan hari ini tema adalah Deuteronomis. Sudah, Persis itu adalah bukan bahasa. Bukan. Ini adalah nama orang di dalam Alkitab. Saya sering tanya kepada hamba-hamba yang lama juga, saya tanya, apakah saudara tahu tentang Persis? Banyak orang belum tahu. Hari ini saudara belajar Persis itu siapa. Bagaimana tahun ini kita belajar seperti Persis. Nah, sebelum saya menjelaskan ayatnya, baca dulu. Saya kira saudara satu suara sekalian, 1, 2, 3. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja menanti program dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang mengasihi, yang tetap bekerja menanti Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Kalau setelah membuka rumah saudara, 26 orang memberi salam kepada siapa? Salam sampai 26. Saudara, kemungkinan nama ini, kemungkinan saudara juga nggak tahu. Tetapi di sini ada 2 namanya. Satu itu adalah Trifena dan Trifosa. Ini kemungkinan kakak dan adik. Ya, tetapi di sini satu lagi orangnya itu Persis. Tapi dia menambah satu kata keterangan, itu adalah kukasihi. Kenapa Trifena dan Trifosa tidak ada nama tanda keterangan, kata keterangan? Kenapa dia menambah kukasihi? Kalau bahasa Korea itu sangat. Kalau bahasa Inggris much. Kenapa dia sangat mengasihi kepada dia? Atau bagaimana bisa dia much? I love you so much. Coba kita belajar sebelumnya. Nah, latar belakang satu, dia mempunyai yang maksudnya kelebihan itu adalah coba berpikir positif untuk menghasilkan tindakan positif. James Allen itu adalah sangat yang terkenal seluruh dunia. Dia 1 juta lebih menjual, 1 juta lebih yang menjual. Yang Alkitab yang paling banyak yang setelah menjual, tetapi ini kedua. Jadi mungkin saudara pernah membaca ini, tetapi saya membawa dia yang penting. Jika saya mengubah, maka segalanya akan berubah. Jadi banyak ada alasan, bagaimana ini tahun ini saya maju atau enggak? Kalau dia yang berubah atau gara-gara itu, banyak orang-orang mencari alasannya. Oleh karena dia, oleh karena saya, oleh karena segala alasan. Tapi menurut dia bukan seperti itu. Jika, coba saudara membaca 1, 2, 3. Jika 1, 2, 3. Jika saya mengubah, maka segalanya akan berubah. Justru itu berpikir positif itu. Misalnya, kami ada punya tanah di Bandung untuk hamba Tuhan, untuk retreat kira-kira 5.000 meter. Setelah jalan saya berpikir itu, bagaimana di sini yang rumah sakit kecil, karena banyak hamba Tuhan tidak sanggup untuk yang pengobatan segalanya. Hanya berpikir itu, bagaimana caranya? Setelah langsung 2 hari
Banyak orang mengirim sponsor uangnya. Hanya berpikir aja. Jadi berpikir itu adalah power, saudara. Saudara, maksudnya tahun ini apa yang berpikir itu? Tahun ini saya pikir seperti apa? Itu menjadi power, saudara. Kalau pikirannya nggak jelas, aduh kiri kanan, jadi nggak jelas. Saudara, kalau kiri kanan tidak jelas, hasilnya tahun terakhirnya nggak jelas. Bukan hanya itu, dan masa depan juga nggak jelas. Oleh karena itu, berpikir positif untuk menghasilkan tindakan positif. Coba tahun ini, bagaimana caranya saya mengarahkan, bagaimana saya jalan perjalanan tahun ini, bagaimana cara berpikir sangat yang positif supaya menghasilkan buah yang baik. Kita coba membuka hati. Satu, ini namanya proses itu adalah kemungkinan hamba dari proses. Proses itu adalah pada dasarnya Persia. Saudara, di 650 tahun kalau sejarah yang bangsa Israel, Asur, Babilonia, Persia, Kris sampai Roma, kira-kira 650 tahun. Jadi negara Israel tadi bernapas juga nggak bisa besar karena negara besar-besar di bawah mereka terjajah. Oleh karena itu nenek moyang salah satu yang persis namanya dari Persia sebagai hambanya. Jadi maksudnya seseorang dengan status sosial sangat yang rendah. Terus seseorang yang bersinar meski tidak punya namanya. Jadi dia namanya enggak terkenal, tetapi dia sangat yang bersinar di tempat yang di mana saja. Misalnya, ini misalnya. Setelah wisuda, maksudnya STT kanan, apa saudara mengingat siapa kira-kira orang ini yang sangat yang seperti persis? Saudara ada yang mengingat? Dia adalah satu contoh yang baik. Dia adalah teladan baik. Mari kita ikut kepada dia. Ada nggak mengingat satu? Ada atau enggak? Ada. Tapi kalau ada, ya terima kasih. Saudara ikut kepada dia. Dia orang yang tidak terkenal, tetapi orangnya sangat yang luar biasa. Kalau saudara tidak ada, saudara menjadi seperti orang persis. Amin, saudara. Nggak usah mencari alasannya. Siapapun juga negara ini, Jawa Tengah siapa yang terkenal? Ayo orang Kristen kita yang ikut kepada dia. Ada nggak? Tidak mati. Kalau nggak ada, what about you? Bagaimana saudara sendiri? Saya mau contoh yang terbaik. Saya STT kanan, tetapi bukan saya hanya pura-pura jadi wisuda, bukan begitu, tetapi saya akan contoh yang terbaik. Amin ya, di situ semester 3 ini. Tuhan berkati di sini. Ini semester 1 seperti nggak jelas. Apalagi laki-laki kakinya goyang terus. Coba konsentrasi saya. Saya bukan bercanda kepada saudara. Saudara juga pasti seperti persis pakaian saya. Amin, saudara. Nah, saya mencari tiga orang di dalam Alkitab. Namanya tidak tahu, tetapi luar biasa. Luar biasa. Saya sungguh-sungguh saran di dalam beribadah jangan bicara. Mulai pertama sampai sekarang bicara terus. Dari maupun jangan bicara. Ya, tiga orang seperti orang itu seperti persis. Yang pertama, pemilik keledai. Saudara, keledai atau kedelai? Saya mulia orang kampung yang masih belum jelas. Keledai atau kedelai?
Keledai. Hanya perkataan satu. Ada yang orangnya tanya kenapa harus membawa kedelai, keledai. Hanya Tuhan memerlukannya. Karena kenapa? Pemilik keledai itu tahu dia Yesus adalah Tuhan Yesus. Tidak pernah mendengar tentang dia, tidak tahu apapun juga, dia tahu, oh Yesus adalah Tuhan. Justru itu muridnya datang kepada pemilik dia, hanya Tuhan memerlukannya. Akhirnya segera mengembalikannya ke sini. Majikannya siapa? Namanya tidak tahu, tapi dia tahu pemilik keledai. Siapa yang tahu pemiliknya? Kalau tidak tahu pasti tanya, siapa yang mau? Untuk apa? Mau cari apa? Oh, banyak tanya. Kalau saya, kurang ajar, mau minta keledai, saya nggak mau kasih. Tapi majikan atau keledai itu tahu, oh Tuhan memerlukannya, kasih aja. Kedua, Filipi pasal 4 ayat 3, itu namanya, hanya namanya nggak ada, tetapi dia tercantum dalam kitab kehidupan. Namanya, coba saya baca, bahkan ku minta kepadamu juga, sungsugo itu adalah, tadi saya bicara, true partner, itu adalah teman baik, sangat teman baik, tetapi namanya enggak tulis. Dia bilang apa? Temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Dia orang teman baik, tapi dia mencari jiwa baru bersama-sama dengan Klamen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab. Saudara, setelah wisuda, kemungkinan namanya tidak tahu, tetapi saya tahu setelah wisuda, karena pelayanan luar biasa. Kemungkinan sekarang langsung nggak tahu, tetapi saudara bertemu imannya, Tuhan pasti pakai. Amin, saudara. Ketiga, seorang perempuan yang memecahkan kotak walau ada marwas. Kemungkinan saudara sering membaca tentang yang perempuan. Dia akan melakukan, saya baca sambil menangis. Dia menangis, ya. Dia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, ya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyakkannya dengan lambunnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Namanya siapa? Itu maksud saya betul-betul mencurahkan, memberikan waktu, memberikan nyamannya, memberikan gairahnya, memberikan stabilitasnya. Segala dia memberi kepada Yesus Kristus. Siapa namanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Persis juga seperti itu. Namanya tidak jelas. Kemungkinan kita imajinasi itu adalah orang yang sebagai anaknya buta. Hanya tadi saya bicara kata keterangan itu antara tripopena dan triposa, ya, bekerja memanding tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, betul-betul. Ya, sekarang bekerja, maksudnya kalau menurut saya, ya dia sedang atau masih bekerja sebagai orang yang setia, seperti membanting tulang.
Amin, saudara. Saya orang bicara kepada bukan hanya di dalam 2000 tahun lalu seorang terpena dan terposa. Saudara juga seperti itu. Saudara juga bagaimana bekerja atau membanding tulang dalam pelayanan Tuhan. Kedua, proses. Salam kepada proses yang kukasih tadi saya bicara, yang telah bekerja membanding tulang dalam pelayanan Tuhan. Nah, kukasih itu adalah sangat much. Kenapa Paulus kirim surat? Dia adalah sangat luar biasa. Tapi saya berharap tahun ini semua anak estetik anak menjadi orang seperti proses di mata Tuhan. Amin. Namanya gak penting. Betul-betul bekerja seperti membanting tulang seperti apa, saudara? Gimana? Apa maksudnya ini? Saudara waktu membaca, waktu kuliah harus konsentrasi dong. Saudara penting sekali. Jauh-jauh dari Nias atau di manapun juga datang harus konsentrasi untuk belajar, saudara. Terus keduanya apa yang harus dilakukan? Berdoa juga kan? Sebagai saudara hamba Tuhan atau untuk yang masa depan yang sebagai hamba Tuhan, apa yang harus dilakukan? Harus berdoa. Bukan berdoa, harus membaca Alkitab juga. Bukannya gelisah. Ayo semangat sedikit. Berdoa dan membaca Alkitab itu sangat penting. Tapi konsentrasi untuk belajar juga penting. Tetapi what is the top priority? Prioritaskan itu adalah berdoa dan membaca Alkitab itu juga. Kalau saudara konsentrasi itu, otomatis konsentrasi untuk belajar juga, saudara. Apa artinya saya belajar juara 1, tapi nggak tahu Tuhan? Hanya belajar juara 1, tapi tidak mengenal Tuhan. Apa artinya, saudara? Nah, coba saudara kita belajar lagi. Bagaimana saudara mendapatkan evaluasi seperti ini persis untuk yang tahun depan. Nah, ini hamba tidak berguna. Jadi saya atau saudara sampai di sini, ya saya kira saya usahakan di sini, tetapi menurut pandangan Tuhan seperti bukan begitu. Saya coba saudara membaca satu suara, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang dijelaskan kepadamu, kenapa kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berwenang, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, banyak ada kesaksian, tetapi karena waktunya nggak begitu banyak saya lewat. Jadi saudara, apa maksudnya pun juga harus gimana tuh rendah hati. Rendah hati seperti apa, saudara? Coba lihat. Buku salah satu kekuatan kerendahan hati, ada buku namanya. Itu namanya Tonggeran, itu namanya. Ya, rendah hati itu adalah bukan asal saja rendah hati saya sendiri, bukan. Rendah hati bukan, aduh saya akan rendah hati, bukan. Rendah hati itu maksudnya menghormati dan mempertimbangkan orang lain. Itu namanya rendah hati. Maksudnya paham, saudara? Ayo, paham, saudara? Nah, kenapa saya membaca Yesaya pasal 7 ayat 15? Coba saudara baca bersama, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus, namanya aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus. Tetapi
Satu, nama maha, keduanya maha, ketiganya maha, tiga nama Tuhan ada di mana? Aku bersemayam dalam hati saudara. Amin. Tapi ada syaratnya saudara, jangan salah paham. Harus orang yang rendah hati, Tuhan ingin bersama-sama saudara. Amin saudara. Sangat jelas, sangat jelas. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang jumbo dan orang yang rendah hati. Untuk apa Tuhan sangat memperhatikan orang rendah hati? Supaya apa? Supaya menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Saya pikir saya kadang-kadang SMS kepada orang, ayo Pak semangat. Saya kira saya yang memberi semangat kepada dia, tapi bukan yang saya bisa memberi semangat kepada dia. Tuhan harus memberi semangat seperti orang yang rendah hati. Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Justru itu saudara, harus apa yang lakukan rendah hati. Tahun ini bagaimana caranya saya menjadi orang yang rendah hati? Tetapi yang sangat jelas, menghormati kepada siapa? Orang lain. Dan mempertimbangkan orang lain. Bagaimana bukan saya sendiri menjadi rendah hati, tapi orang yang lihat yang lainnya, apakah dia semangat atau enggak? Apakah saudara lihat orang lain, apakah bisa hidupnya dengan ada orang seperti situasi gimana saudara? Apakah saudara apa yang lakukan kepada dia? Oleh karena itu saudara, humble lah, itu adalah kekuatan kerendahan hati, itu adalah menghidupkan semangat orang-orang yang rendah. Amin saudara. Amin. Perkataan saya sedikit kurang jelas karena saya tahun baru, tetapi saudara coba ikut yang di depannya. Kedua, rendah hati sangat penting. Kedua, coba saudara membaca bahasa Inggris. Saya kira saudara sekarang bahasa Inggris pintar katanya. Menurut misionari Ibu Ju, wah sekarang anak-anak yang S1 pintar bahasa Inggris. Amin. Walaupun enggak ya, amin. Coba membaca what is the top point? 1, 2, 3. Sangat salah. Coba ikut priority. Priority. Jangan begitu. Priority. Jadi maksudnya prioritasnya. Saudara hari ini yang perlu belajar. Yes. Hari ini mungkin SMS juga yes perlu. Saya tidak menyangka sesuatu setiap hari saudara konsentrasi. Tapi apa yang lebih dahulu? Apa yang lebih dahulu harus lakukan? Pertama, berjaga-jagalah. Efesus 6 ayat 18 saya baca, dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Tadi saya bicara berdoa itu sangat penting daripada yang lain. Amin saudara. Terus berjagalah. 1 Korintus 16, berjaga-jagalah. Apa yang berjaga-jaga? Teguh dalam iman. Saya melihat orang percaya atau enggak percaya sama. Kalau saudara benar-benar percaya Tuhan, harus jaga iman saudara. Identifikasi saya adalah anak Allah. Apakah saya berbuat dosa seperti orang yang tidak percaya? Iya. Hanya mendengar firman Tuhan waktu beribadah sangat jelas amin. Tetapi setelah keluar itu adalah seperti orang yang belum percaya. Justru itu saudara, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Amin saudara. Amin. Cepat-cepat saya jalan karena berapa orang sedang tidur. Berjaga-jagalah, sebab itu baiklah jangan kita tidur.
Saudara, sering saya katakan Gua Adulam. Gua Adulam itu adalah Saul sampai 3.000 yang prajurit membunuh, mencari Daud. Di tahunnya harus maksudnya Daud sedang di mana? Gua Adulam. Sampai berapa tahun? 10 tahun. Mereka orang pada kumpul, orang yang sakit hati, utang piutang, banyak masalah, orang pada kumpul sampai berapa orang? Mari, berapa orang? Kira-kira aja nggak apa-apa. Justru itu zaman itu, saudara, sampai 300 orang. Tetapi maksud saya, saudara, 300 orang itu mereka menjadi Daud menjadi raja, anak-anak buahnya semua menjadi menteri, semua waktu telah membangun yang bangsa Israel, semua jabatan-jabatan tinggi. Bagaimana bisa 10 tahun apa yang terjadi, saudara? Sampai 10 tahun mereka di dalam, apa yang terjadi, apa yang lakukan, kok bisa setelah membangun bangsa Israel, mereka semua jabatan-jabatan panglima dan luar biasa. Apa alasannya, saudara? Coba lihat konsentrasi saya. Bagaimana saya menjadi proses, bagaimana saya seperti orang yang Daud. Bagaimana walaupun saudara belajar STT di sini, tetapi kok 10 tahun atau berapa tahun kemudian saudara jabatan sangat yang bagus. Bagaimana caranya? Gua gelap atau enggak? Gua gelap atau enggak? Ayo bangun. Gua gelap sekali. Setiap hari mereka hidup karena gelap nggak kelihatan. Tetapi sambil situasi gelap, makan juga nggak jelas, mandi juga nggak jelas, makan dan segala kehidupannya sangat yang buruk. Tapi dia nggak pernah pikir saya hidupannya sangat buruk. Matahari setelah dia melihat di gelap, tapi setelah lihat dia di matahari, bahasa saya paham. Matahari itu adalah siapa? Di dalam 10 tahun sangat gelap, hidupnya nggak jelas. Kapan mati juga nggak tahu. Kapan prajurit yang 3.000 orang yang datang kepada menangkap kepada mereka itu juga nggak tahu. Tapi setiap hari mereka melihat kegelapannya, tapi mataharinya, setelah mataharinya sangat jelas, kegelapan itu nggak perlu, nggak ada masalah. Walaupun saudara STT kanaan, dibanding yang lain, mungkin yang karena menderita sesuatu atau sulit sekali, tapi itu nggak masalah. Asal saja saudara berjaga-jaga, betul-betul berdoa, betul-betul menemui Tuhan Yesus Kristus. Lingkungan ini nggak ada masalah. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu apa itu? Dia di dalam 10 tahun dia menciptakan satu pasal, Mazmur pasal 57 ayat 78. Mari bangunlah, karena dia sedang tidur. Mari bangunlah, Mengfajar itu apa? Pagi-pagi mereka berdoa pagi itu maksudnya, tetapi maksudnya mengfajar itu adalah bukan maksudnya itu. Ayo kita bangsa Israel sedang ada masalah, tetapi mari kita membangun untuk melihat masa depan untuk bangsa Israel. Berdoa. Betul-betul saudara, walaupun jangan mencari alasan STT-nya ini gimana, itu nggak penting. Apakah saudara benar-benar menemui Tuhan Yesus Kristus atau enggak? Itu yang lebih penting, lebih yang prioritaskan maksud saya. Justru itu kalau saudara mengerti, jangan tidur terus. Coba amin, saudara. Amin.
Bila manakah waktunya saudara? Hati-hati, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kapan akan terjadi, saudara? Kapan Yesus Kristus datang kedua kali? Nobody knows. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, saudara, apa yang lakukan? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya apa ya? Konsentrasi, berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi jangan tidur terus. Terakhirnya, Kisah Para Rasul pasal 23:1. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun berdoa dengan air mata, menangis, saudara. Apakah saudara kapan pernah menangis? Semester 1 enggak pernah menangis. Gara-gara pacarnya hilang. Mendadak dia suruh berhenti, jadi nangis. Bukan maksudnya gara-gara pacarnya, saudara. Untuk saudara sendiri, untuk negara sendiri, apakah masa depan apa yang lakukan saudara? Apakah bisa berubah dunia ini oleh karena saya? Because of you, Tuhan sedang melihat saudara, mau pakai saudara untuk masa depan. Amin, saudara. Nah, terakhirnya mengucap syukur. 1 Korintus pasal 15. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana ada sekarang. Amin, saudara. Telah sampai di sini. Nah, kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Amin, saudara. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Amin. Aku walaupun pacarnya hilang, tetap mengucap terima kasih dia pergi. Ini berjelas. Amin ya. Amin. Coba sedikit lagi, masih ada waktunya. Apa maksudnya trifena dan triposa? Itu tadi saya bicara, dia masih kerja, bekerja membanting tulang dalam bulan. Sekarang dia masih kerja seperti saudara. Tapi proses itu sudah telah. Kenapa Paulus kirim surat? Dia tidak kerja sekarang, tapi sudah telah bekerja seperti membanting tulang, karena dia adalah contoh yang baik. Walaupun tidak ada tempat di situ, tetapi dia adalah contoh, dia adalah teladan yang sangat baik. Saudara-saudara, berdoalah, Tuhan, saya sebenarnya dunia ini, walaupun saya tidak ada uang, walaupun lemah, saya kurang cantik, lampunya kurang janda, tetapi Tuhan pakailah saya sebagai contoh yang baik, supaya semua generasi baru mengikuti seperti saudara. Amen. Itu adalah teladan untuk generasi baru. Yes, jangan melihat lingkungan dunia yang sia-sia. Harus keluar dari mental krep. Saya contohnya apa di sini. Saudara, ini apa yang kelihatan di depan saudara? KPT. Jadi KPT-nya ada di dalam gulung itu berapa banyak? Banyak sekali. Satu KPT-nya bilang, mari kita keluar karena di luar biasa. Tapi teman-temannya, ayo jangan pergi kamu. Tarik dia. Jangan keluar. Kalau keluar dari sini pasti kamu mati. Justru itu pemilik ini gak usah khawatir, karena mereka berantem terus akhirnya semuanya gak bisa keluar. Gara-gara apa? Alasan mereka, mencari alasan mereka sendiri. Ayo mau pergi, tidak mungkin kau pergi, pasti kau mati. Ya udah, kembali lagi.
Ada yang mau keluar, jika aku tidak bisa menikmati kebebasan, maka tidak seorang pun bisa. Pokoknya perkataan negatifnya penuh sekali. Justru itu nggak bisa keluar lingkungannya. Jadi bagaimana tahun ini saudara? Oh, temannya juga begitu. Bukan maksudnya. Menurut firman Tuhan seperti apa saudara? Kalau firman Tuhan sangat jelas, saudara mengikuti firman Tuhan. Daripada temannya nggak boleh, ibunya nggak boleh, papanya nggak boleh, pacarnya pun juga nggak boleh. Stres saya. Banyak mencari alasannya pacarnya. Pacarnya oleh karena pacarnya mempengaruhi gitu. Mempengaruhi seperti gambar dirinya sendiri nggak tahu. Posisi saya, citra dirinya juga belum tahu. Asal ikut-ikut lingkungannya. Saudara, tahun ini lebih bagus saudara jangan ikut-ikut lingkungannya. Jadi lebih bagus ikut firman Tuhan. Amin saudara. Saat di sini saya membawa satu orang, William Kemp. Sangat terkenal nama dia. Orangnya kerjanya hanya cuci sepatu. Pendidikannya SD. Orangnya sangat yang sederhana. Tapi dia berdoa, Tuhan pakai saya. Dia berdoanya seperti itu. Ada selalu mengharapkan hal-hal besar. Saudara berdoalah, mengharapkan STT ini, mengharapkan saudara sendiri masa depan. Tetapi cobalah hal yang besar tadi itu. Nggak mau coba. Nggak mau coba. Kalau saudara mau pintar bahasa Inggris, hari ini saudara harus membaca bahasa Inggris satu. Karena nggak mau membaca bahasa Inggris, asal saja Tuhan saya mau pintar bahasa Inggris, tidak akan terjadi. Kalau saudara memang benar-benar mencoba bahasa Inggris menjadi pintar, hari ini harus coba satu. Itu namanya coba. Jadi mengharapkan antara coba itu adalah nyambung. Satu package saudara. Saudara tahun ini harapannya seperti apa? Mengharapkan seperti apa saudara? Hari ini harus coba. Apakah berdoa? Apakah membaca Alkitab? Saya membaca Alkitab satu hari 5 pasal saya membaca. Tidak ada yang ada. Coba dulu saudara, apa yang terjadi. Tetapi dia tidak pernah membaca Alkitab, Tuhan berkatnya turun mendadak. Tidak akan terjadi. Jadi tidak dapat menyelamatkan satu jiwa di dalam 7 tahun. Dia coba, Tuhan saya hanya tujuan dari England ke India satu jiwa aja. Tidak dapat. Tidak dapat sampai 7 tahun. Tetapi akhirnya dia selalu berdoa, Tuhan mengharapkan hal-hal yang besar. Kalau bahasa mujizat terjadilah Tuhan. Akhirnya dia mendirikan Universitas Serampore. India itu terkenal saudara, dari seluruh universitas 100 dia salah satu universitas. Terus menerjemah yang 4 bahasa suku. Berdoa satu, mujizat terjadilah melalui saya. Tuhan pakailah saya. Bukan hanya berdoa, tetapi saudara membaca Alkitab setiap hari 5 pasal. Kalau enggak, hanya perkataan menjadi sia-sia saudara. Nah, kesimpulannya, hidup dengan berpegang pada panggilan kita. 2 Timotius pasal 4-3, saudara, 2 ayat coba membaca 1, 2, 3. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Sudah berpesan dengan sungguh-sungguh kepada saudara juga. Bukannya asal membaca, tetapi Tuhan sedang berpesan kepada saya dan saudara. Amin saudara. Perintahkan 1, 2, 3.
berkata hanya terimalah berkat, terimalah berkat. Setelah terima berkat, kemungkinan memuaskan keinginan telinganya. Tapi pasal 2, apa yang lakukan? Menegurlah, tegurlah kalau salah teman antara Tuhan saudara. Tim ujingnya maju di sini. Ku tak membawa apapun juga. Hormati kepada